Halo, rekan-rekan. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana Work Instruction atau WAI dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan member. Kita juga sudah mempelajari bagaimana cara mengajarkan pekerjaan menggunakan 4 tahap pengajaran. Nah, pada bagian ini, kita akan menggabungkan seluruh pembahasan tersebut. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan hanya agar member mengetahui isi WAI. Bukan juga hanya agar member bisa mengikuti langkah kerja, tetapi tujuan akhirnya adalah bagaimana membuat member menjadi mampu bekerja dengan benar, aman, konsisten, dan pada akhirnya mandiri. Dan sebagai calon group head, kemampuan untuk membuat member menjadi mampu adalah salah satu bagian penting dari peran seorang leader. Mari kita lihat kembali beberapa poin utama yang perlu kita ingat. Pertama, kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap WAI. WAI bukan sekadar tumpukan kertas. WAI bukan hanya dokumen yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan administrasi atau standar. WAI dapat kita jadikan sebagai fondasi dalam mengembangkan member. Bayangkan WAI sebagai sebuah kitab suci operasional. Artinya, WAI menjadi salah satu acuan utama agar setiap member memiliki standar yang sama dalam melakukan pekerjaan. Kalau setiap orang menggunakan standar yang sama, maka kita bisa menjaga standarisasi. Jadi ketika seorang member baru masuk ke dalam tim, dia tidak harus belajar hanya berdasarkan, katanya senior saya caranya seperti ini. Atau, biasanya saya lihat orang lain melakukan seperti itu. Tetapi ada standar yang dapat menjadi acuan bersama. Inilah salah satu fungsi WAI dalam pengembangan member. Selanjutnya, kita perlu mengingat kembali 4 pilar utama atau The Big 4 dalam WAI. 4 hal ini harus diperhatikan ketika kita mengajarkan pekerjaan kepada member. Yang pertama adalah langkah kerja. Langkah kerja menjelaskan apa yang harus dilakukan. Ini adalah alur pekerjaan dari awal sampai selesai. Member harus memahami urutan pekerjaannya. Apa yang dilakukan pertama? Kemudian apa? Dan langkah berikutnya apa? Yang kedua adalah key point. Key point menjelaskan bagaimana cara terbaik untuk melakukannya. Disinilah kita menyampaikan hal-hal penting, trik, atau tips yang menentukan apakah suatu pekerjaan dilakukan dengan benar atau tidak. Jadi, jangan hanya mengatakan kepada member, lakukan langkah ini. Tetapi jelaskan juga, apa yang harus diperhatikan ketika melakukannya. Yang ketiga adalah quality standard. Quality standard menjelaskan, seperti apa hasil yang dapat diterima. Member harus mengetahui batas antara OK dan NG. Misalnya, seperti apa hasil yang dianggap sesuai standar, dan seperti apa kondisi yang harus ditolak atau diperbaiki. Kalau standar ini tidak dijelaskan, member bisa saja merasa, menurut saya ini sudah bagus. Padahal menurut standar perusahaan, hasil tersebut masih NG. Karena itu, standar kualitas harus dibuat jelas. Dan yang keempat adalah safety point. Safety point menjelaskan bagaimana cara menjaga keselamatan ketika melakukan pekerjaan. Kita perlu memastikan member memahami potensi bahaya dan bagaimana cara mencegahnya. Karena pekerjaan yang selesai tetapi dilakukan dengan cara yang tidak aman, bukanlah pekerjaan yang baik. Jadi, ketika kita mengembangkan member, jangan hanya fokus pada output. Tetapi juga, bagaimana output tersebut dicapai dengan cara yang aman. Sekarang coba kita lihat tujuan sebenarnya dari developing member. Apakah cukup kalau member hanya tahu? Tentu belum. Member mungkin sudah pernah membaca WAI. Member mungkin sudah pernah mendengar penjelasan kita. Tetapi apakah dia sudah bisa melakukan pekerjaannya dengan benar? Belum tentu. Karena itu proses developing harus membawa member dari tahu bisa mandiri. Dan melalui proses yang konsisten, kemampuan tersebut dapat berkembang menjadi keahlian. Jadi, ukuran keberhasilan kita sebagai leader bukan hanya, saya sudah mengajarkan, tetapi pertanyaannya adalah, apakah member saya sudah benar-benar belajar? Ini membawa kita pada satu prinsip penting. Ingat prinsip berikut, jika member belum belajar, artinya leader belum mengajar. Kalimat ini bukan berarti setiap kesalahan member sepenuhnya adalah kesalahan leader. Tetapi kalimat ini mengingatkan kita untuk melakukan evaluasi terhadap cara kita mengajar. Ketika member belum memahami sesuatu, jangan langsung berpikir, membernya tidak bisa. Membernya tidak memperhatikan. Atau membernya memang sulit diajari. Coba kita bertanya terlebih dahulu kepada diri sendiri, apakah saya sudah menjelaskan dengan cara yang benar? Apakah saya sudah menunjukkan langkahnya? Apakah saya sudah menjelaskan key point-nya? Apakah saya sudah menjelaskan alasan safety dan quality-nya? Apakah saya sudah memberikan kesempatan kepada member untuk mencoba? Dan, apakah saya sudah melakukan follow-up? Karena developing member adalah sebuah proses, bukan satu kali penjelasan. Untuk memastikan proses pengajaran berjalan dengan baik, kita menggunakan kembali 4 tahap instruksi kerja. Mari kita ingat bersama. Tahap 1, persiapkan member. Pertama, persiapkan member. Persiapkan mentalnya dan lingkungan belajarnya. Buat member merasa nyaman. Jelaskan pekerjaan yang akan dipelajari. Dan pastikan dia memahami tujuan dari pekerjaan tersebut. Tahap 2, presentasikan pekerjaan. Kedua, tunjukkan dan jelaskan pekerjaan. Jangan hanya mengatakan, lakukan seperti ini. Tunjukkan langkahnya. Jelaskan key point.
Dan jelaskan alasan yang berkaitan dengan safety dan quality. Dengan begitu, member memahami bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi juga mengapa harus dilakukan seperti itu. Tahap 3, uji coba performa. Ketiga, biarkan member mencoba. Jangan terus mengambil alih pekerjaan. Berikan kesempatan kepada member untuk mempraktikkan. Amati. Kalau ada kesalahan, koreksi. Kemudian minta member mengulangi sampai dia mampu melakukannya sesuai standar. Dan jangan lupa, minta member menjelaskan kembali apa yang dia lakukan. Dengan begitu kita bisa mengetahui apakah dia benar-benar memahami atau hanya mengikuti gerakan yang kita contohkan. Tahap 4, tindak lanjut. Dan yang terakhir, follow up. Ketika member sudah bisa melakukan pekerjaan, jangan langsung kita tinggalkan. Pantau secara berkala. Lihat apakah kualitasnya tetap stabil. Lihat apakah langkah kerja masih dilakukan sesuai standar. Apakah key point tetap diperhatikan? Apakah safety point tetap dijalankan? Jika semuanya sudah stabil, barulah pengawasan dapat dikurangi secara bertahap. Sampai akhirnya member mampu bekerja secara mandiri. Sekarang saya ingin mengajak rekan-rekan melihat why dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Why adalah warisan keahlian Anda. Mengapa? Karena setiap orang yang sudah berpengalaman pasti memiliki pengetahuan dan cara terbaik dalam melakukan pekerjaannya. Masalahnya, kalau pengetahuan tersebut hanya tersimpan di kepala kita, pengetahuan itu akan sulit diteruskan. Tetapi ketika pengetahuan tersebut dituangkan ke dalam standar kerja dan kemudian kita ajarkan kepada member, maka pengetahuan tersebut bisa diteruskan. Jadi, ketika kita mengajarkan why kepada member, sebenarnya kita sedang melakukan lebih dari sekadar training. Kita sedang mewariskan pengetahuan dan pengalaman kerja kepada generasi berikutnya. Karena itu ada satu pesan yang penting, ajarkan dengan sabar. Tetapi pada saat yang sama, awasi dengan ketat. Sabar bukan berarti membiarkan kesalahan terus terjadi. Dan mengawasi dengan ketat bukan berarti membuat member takut. Tetapi memastikan member mendapatkan kesempatan untuk belajar, mencoba, dikoreksi, dan akhirnya mampu bekerja secara mandiri. Rekan-rekan, sebagai calon group head, suatu saat nanti mungkin kita akan memiliki member yang belum tahu, belum bisa, masih sering melakukan kesalahan, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami pekerjaan. Pada saat itu, jangan hanya berpikir, kenapa dia belum bisa? Tetapi coba ubah pertanyaannya menjadi, apa yang bisa saya lakukan agar dia menjadi bisa? Gunakan why sebagai acuannya. Gunakan The Big 4 sebagai hal yang harus diajarkan, langkah kerja, key point, quality standard, safety point. Kemudian gunakan 4 tahap pengajaran, persiapkan, tunjukkan dan jelaskan, biarkan mencoba dan koreksi. Kemudian, follow up sampai mandiri. Karena pada akhirnya, seorang leader tidak hanya dinilai dari seberapa hebat dirinya melakukan pekerjaan, tetapi juga dari seberapa banyak orang yang menjadi lebih mampu karena dirinya. Jadi, jangan hanya menjadi orang yang bisa bekerja. Jadilah leader yang bisa membuat orang lain menjadi bisa bekerja. Karena itulah salah satu makna dari develop member. Dan ingat, why adalah warisan keahlian Anda. Ajarkan dengan sabar. Awasi dengan ketat. Kembangkan sampai member mampu bekerja mandiri. Terima kasih. Sampai bertemu pada materi berikutnya.